Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan. Bertemu lagi dengan gue di Oto Channel. Di video kali ini, aku akan membahas secara rinci tentang asal-usul kehidupan dan kematian menurut mitologi Jepang. Baik, langsung aku bahas saja. Jadi, mitologi ini berawal dari kisah Dewa Izanagi dan Dewa Izanami. Kedua dewa tersebut diberi perintah untuk membuat pulau. Setelah membuat pulau pertama kali, Izanagi dan Izanami memutuskan untuk turun ke dunia dan menjalin kehidupan di sana. Setelah sampai di dunia, Izanagi dan Izanami melahirkan banyak sekali dewa-dewi dan menciptakan banyak sekali pulau. Nah, ketika Izanami melahirkan dewa api yang bernama Kakusuchi, dia berteriak sangat kencang sekali, lalu timbul suara ledakan. Izanagi yang ada di luar mendengar suara tersebut, lalu berlari ke arah Izanami. Setelah sampai di sana, dia melihat tubuh bagian bawah Izanami mengalami luka bakar yang sangat parah. Izanagi pun langsung menolongnya. Berhari-hari Izanagi merawatnya, tetapi takdir berkata lain. Kemudian Izanami pun mati. Melihat kekasihnya itu mati, Izanagi menangis dan berteriak. Dari air mata tersebut lahirlah Izumi no Kami atau Dewa Izumi. Izanagi pun mengubur mayat Izanami ke Gunung Hiba di daerah Izumo. Ketika Izanami sedang berdiri di hadapan makam kekasihnya, Kakusuchi datang menghampirinya. Kakusuchi yang ada di belakang Izanagi hanya diam saja dikarenakan tidak bisa berbicara di udara yang berat. Izanagi yang sadar akan kehadirannya langsung muncul pikiran bahwa yang membuat Izanami mati adalah Kakusuchi. Setelah pikiran itu muncul, seketika Izanagi langsung marah, lalu membalikkan badan dan memenggal kepala Kakusuchi dan memanipulasi tubuhnya. Dari kejadian itu, lahirlah 8 dewa dari potongan tubuh Kakusuchi, dan lahirlah pula 8 dewa dari darah Kakusuchi yang mengalir. Mereka adalah dewa yang mengendalikan kekuatan api. Izanagi yang masih belum menerima kenyataan bahwa Izanami sudah mati, dia memutuskan langsung untuk pergi ke Yomi no Kuni, atau bahasa Indonesianya itu alam kematian, untuk membawa kekasihnya kembali ke dunia. Sebelum pergi, ia melindungi dirinya sendiri dari kotoran Yomi no Kuni dengan mengikat Mizura, lalu memakai cincin dan kalung sebagai jimat. Bagi yang belum tahu Mizura itu apa, Mizura itu kayak rambut yang diikat di samping kedua telinga sampai bagian tengah kepala dengan menggunakan cincin. Oke, balik lagi ke pembahasan. Setelah bersiap-siap, Izanagi langsung terbang jauh dari Izumo dan mendarat di depan Yomosu Hirasaka. Nah, Yomosu Hirasaka ini mengarah ke bawah tanah yang langsung menuju ke Neno Katasukuni, yang dimana alam kematian ada di sana. Pas mau OTW ke sana, Izanagi tidak bisa terbang, jadi mau tidak mau dia harus berjalan kaki melewati gua yang gelap dan sempit. Setelah sampai di alam kematian, dia melihat istana yang begitu megah. Lalu dia memanggil-manggil Izanami, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Lalu Izanagi masuk semakin dalam dan memanggil nama Izanami lagi. Izanami yang mendengar dari balik pintu langsung membalas panggilan Izanagi. Izanagi yang mendengar hal itu sangat senang sekali. Tetapi Izanami yang ada di balik pintu menyatakan bahwa dia tidak bisa ikut bersama Izanagi ke dunia luar, dikarenakan dia sudah memakan makanan orang mati yang mengakibatkan dia tidak bisa pergi dari alam kematian. Tetapi di sini Izanami mempunyai ide untuk bernegosiasi langsung kepada dewa yang ada di sana. Izanagi yang ingin ikut dilarang oleh Izanami, dikarenakan Izanami tidak mau Izanagi melihat dirinya yang sekarang. Dan Izanagi berjanji bahwa dia tidak akan membuka pintu dan menunggu Izanami di luar. Setelah lama menunggu, Izanagi begitu khawatir karena Izanami tidak kunjung keluar. Alhasil, Izanagi mencoba meneriaki namanya, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia memutuskan untuk membuka pintu. Ketika masuk, dia mencium bau busuk dan udaranya begitu dingin, dan juga tidak ada cahaya.
Izanagi pun membuat api dari salah satu sisir yang ada di rambutnya, lalu melanjutkan pencarian. Setelah menelusuri istana begitu dalam, dia melihat sosok seorang yang samar-samar, dan ternyata itu Izanami. Izanagi yang melihatnya sangat terkejut, karena tubuh Izanami berubah menjadi jelek. Tubuhnya dipenuhi belatung, dan penampilannya itu seperti zombie. Izanami yang menyadarinya begitu sedih dan sakit hati karena Izanagi telah melanggar janjinya. Ketika Izanami ingin menyentuh tangan Izanagi, Izanagi berteriak ketakutan. Melihat reaksi Izanagi seperti itu, Izanami sangat marah dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Izanagi lalu hidup bahagia dengan Izanagi di alam kematian. Setelah mendengar hal itu, Izanagi langsung melarikan diri. Izanami memerintahkan Yamizu Shikome untuk mengejar Izanagi. Ketika sedang melarikan diri, Izanagi langsung melepaskan hiasan rambutnya yang terbuat dari anggur, lalu melemparkannya ke mereka. Seketika hiasan itu langsung tumbuh menjadi tumbuhan anggur yang menghambat pengejaran mereka. Tetapi Yamizu Shikome langsung memakannya dan mereka melanjutkan pengejarannya. Kemudian Izanagi mengambil salah satu sisir yang ada di kepalanya, lalu mematahkan gigi sisirnya, setelah itu melemparkannya ke mereka. Seketika, gigi sisirnya berubah menjadi besar yang menghambat pengejaran mereka. Tetapi Yamizu Shikome juga memakannya, dan mereka melanjutkan pengejarannya. Kemudian Izanagi mendengar suara Izanami yang berteriak memerintahkan Raijin atau 8 dewa petir yang lahir dari tubuh Izanami yang membusuk, dan mengirim pasukan yang besar berjumlah 1.500 orang dari alam kematian untuk mengejar Izanagi. Izanagi sangat terkejut melihat pasukan yang sebanyak itu, karena tadi pada saat dia memanggil Izanami di dalam istana, tidak ada yang menjawab. Izanagi terus berlari ke depan, sambil sesekali menebas pasukan yang mengejarnya dari belakang dengan menggunakan Totsuka no Tsurugi atau pedang Totsuka. Lalu dia bisa melihat Yamazu Hirasaka. Jika dia bisa sampai ke sana, maka para orang mati dari alam kematian tidak bisa mengikutinya. Izanagi yang hampir sampai ke Yamazu Hirasaka malah terjatuh karena kakinya ditarik oleh Raijin. Izanagi langsung mengambil buah dari pohon persik yang tumbuh di dekatnya, lalu melemparkannya ke Raijin. Raijin pun langsung berteriak kesakitan dan memutuskan untuk kembali. Setelah keluar dari genggaman Raijin, Izanagi pun berlari dan mengambil 2 buah persik lagi, lalu melemparkannya ke 1.500 pasukan yang mengejarnya. Pasukan itu juga berteriak kesakitan, lalu memutuskan untuk kembali. Izanagi pun berterima kasih kepada pohon persik dan memberikannya sebuah nama, yaitu Ohaka Muzumi. Lalu, tersisa Izanami yang masih mengejarnya seorang diri. Izanagi langsung berlari ke arah Yamazu Hirasaka. Setelah sampai, dia menemukan batu yang sangat besar, lalu mendorong batu itu ke arah pintu masuk alam kematian. Setelah itu, terdengar suara Izanami yang ada di balik batu. Izanami menangis dan berkata bahwa Izanagi sangat kejam karena telah mengingkari janjinya. Izanagi pun meminta maaf, tetapi Izanami tidak bisa memaafkannya. Kemudian, Izanami tertawa seperti orang gila, lalu berkata, "Saya akan membunuh 1.000 orang setiap hari." Setelah itu, Izanagi membalasnya dengan berkata, "Aku akan melahirkan 1.500 orang setiap hari." Sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada informasi yang kurang, silahkan komentar di bawah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sorry ya, mata nih.